Tak ada yang lebih sial dari seorang badut yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri pun tidak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian berpikir, menjadi badut adalah pekerjaan yang mudah. Dengan bertingkah lucu dan konyol, orang lain akan tertawa. Tapi di zaman yang sekarang ini, sulit sekali untuk membuat orang tertawa. Apalagi di zaman-zaman seperti ini, orang mudah tersinggung dan marah hanya karena lelucon sepele. Kawan baik saya seorang pelawak. Dia dipenjara hanya karena membawa lelucon sepele dan dianggap menghina. Dia bercerita tentang seorang yang memanjat pohon jam 10 pagi dan dari atas pohon itu ia mengandangkan azan subuh. Tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang berdatangan mendatangi orang itu, berteriak-teriak dan menghujatnya. Ada yang juga ingin membunuhnya. Dasar kafir, turun kamu. Begitu orang-orang kampung berteriak marah. Kamu melakukan penghinaan. Azan subuh kok jam 10 pagi. Dasar orang kafir. Tapi dengan tenang orang itu menjawab, loh, siapa yang aneh? Kalian pikir saya azan subuh jam 4 di masjid, tapi tak ada satupun orang yang berdatangan. Begitu saya azan subuh jam 10 pagi, kalian kok pada berdatangan? Kalian pikir siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Orang kok gampang mengafir-ngafirkan orang hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Orang sepertinya senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, jika aku berpikir, maka aku ada. Orang sekarang seperti bilang, jika aku bertengkar, maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan. Bahkan seringkali diberi pembenaran atas keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut karena meneruskan ayah saya. Ayah saya dulu seorang badut. Jadi saya sekarang meneruskannya. Sekarang kan ngetren. Anak meneruskan pekerjaan orang tuanya. Jika ayahnya presiden, maka anaknya meneruskan menjadi presiden. Jadi mungkin jadi wali kota atau mungkin jadi gubernur. Sudah, jangan mau ngatur, nanti saya malah ditangkap. Dulu kata bapak saya, menjadi badut itu menyenangkan, penghasilan lumayan, dan bapak sering diundang karena banyak orang yang mungkin butuh hiburan pada saat itu. Badut dan pelawak dianggap sebuah One Piece. Kalau sekarang pelawak dan badut malah kalah lucu sama politikus. Gak nyangka aku ketemu kamu. Silakan duduk, silakan. Kamu lapar? Haus? Mau makan apa? Minum apa? Bentar ya, aku ambilnya. Maaf, aku lupa gak punya bapak. Tapi bisa aku pesen GoFood kok. Tenang. Tapi nanti kamu yang bayar ya. Ini loh guys, ini pacar saya ini. Namanya Raisa. Raisa bayar. Makasih udah mau datang ya. Aku kira kamu udah lupa sama aku. Gimana kabarnya?
Sehat toh? Maka kamu kangen sama aku? Peluk nih, peluk. Ini. Aisyah. Aisyah. Ternyata hanya kenyataan saya saja. Saya batu jomblo. Saya lupa kalau gak punya pacar. Betapa sialnya nasib saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Maksud saya sudah benar-benar ambiar. Percayalah, jadi badut itu gak gampang. Berat, biar aku saja. Kenapa melihat saya seperti itu? Ada yang aneh dengan saya. Sudah saya katakan, saya memang sial. Nasib selalu datang pada saya. Tapi, nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya seperti ini. Keren dan berlenda gini. Tapi walaupun penampilan saya seperti ini, saya tetaplah seorang badut. Saya tidak pernah membiarkan hal-hal yang seperti ini. Takdir seringkali tidak pernah terduga sekalipun. Suatu hari, saya diminta untuk menghibur pada kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja. Sama sekali tak lucu. Tapi entah kenapa, orang-orang tertawa terbengkalai-bengkal. Saya hanya menjadikan jari, menggoyang-goyangkan badan, dan entah, bahkan ketika saya berdiam diri, semua orang tertawa. Saya tidak pernah berpikir, bahkan saya merasa seperti orang-orang konyol, berdiam diri tanpa apapun, dan mereka menentarkan saya. Saya juga heran, mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan idiot. Saat itu juga pemimpin partai mendatangi saya dan menjabat tangan saya, memuji-muji saya. Karena ia bilang kalau saya adalah sosok yang karismatik, saya punya bakat untuk disukai semua orang. Dan saya bisa dikatakan sebagai calon seorang pemimpin. Ia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tak perlu cerdas ataupun pintar. Yang penting disukai banyak orang. Semakin banyak pengikutmu, semakin banyak orang yang suka padamu, maka semakin besar kemungkinanmu untuk memilih keputusan apapun itu. Entah berbohong, mereka akan mendukungmu dan menyetujui apapun yang adalah sebagai pilihanmu. Ia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tak perlu cerdas ataupun pintar. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seorang menjadi pemimpin. Bukan karena kecerdasannya, namun karena kemampuannya disukai banyak orang yang bisa membuatnya menjadi pemimpin. Tidak perlu mempunyai argumen yang bagus, mempunyai sebuah pemikiran yang luas, tapi hanya perlu satu, yaitu disukai orang. Maka kamu akan didukung dan dipercaya oleh semua orang. Dan kemudian orang itu bilang bahwa orang seperti saya lah yang
dibutuhkan untuk menjadi pemimpin di partai itu. Beliau bilang, orang seperti saya lah yang dibutuhkan partai. Saya kemudian ditandani oleh mereka necis seperti ini dan didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya tidak tahu apa itu pilkada maupun PKB. Saya nggak tahu apa yang harus dilakukan saat mengikutinya. Tapi ada yang bilang PKB itu gak bisa coba-coba bikin anak. Kalau pilkada boleh coba-coba. Makanya banyak anak pejabat dan pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada, padahal saya sedikit pun tak punya kemampuan di bidang itu. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa salahnya saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila ya. Karena memilih saya dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang penghibur lucu yang bisa membuat mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Ketika saya menjadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang, betapa sialnya hidup saya. Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Jadi badut yang bisa mereka atur, badut yang bisa membuat mereka terhibur. Sungguh saya memang badut yang sial. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar para pemimpin saja.